Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, class. So today we meet again in the English Edu World. Belajar bareng kapan aja, di mana aja. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah teks yang sangat menarik dan penting untuk kita ketahui ya, karena akan mengasah skill kemampuan menulis kita, kemudian mengasah seberapa tajam our mind ya bisa digunakan. Teks apakah itu? Kita lihat. Yeah, so today we're going to discuss about news item text. Dari judulnya, dari namanya sudah kita bisa tebak ya bahwa teks ini adalah teks yang eh, hampir atau mirip seperti berita ya. Teks yang atau bolehlah kita katakan berita gitu. Nah, apa itu news item text? Kita lihat dulu pengertiannya. News item text is a text that informs readers about events of the day. Jadi, news item text adalah sebuah teks yang memberitakan atau menginformasikan kepada pembaca tentang sebuah kejadian di satu hari atau kejadian di hari-hari tertentu ya. Maksudnya menceritakan sebuah peristiwa kepada pembaca. Itu kalau teksnya kita tulis, maka dia tujuannya apa namanya definisinya to informs readers. Tapi kalau misalnya kita buat dalam bentuk eh, misalnya di televisi ya, bisa dilihat, bisa disaksikan berarti tidak hanya readers, mungkin bisa juga listeners kalau di radio ya, kemudian juga bisa viewers dan lain sebagainya. Itu pengertian daripada news item text. Ini berdasarkan Oxford Dictionary ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah the events are considered newsworthy or important. Ini yang harus kalian garis bawahi. Bahwa kejadian yang kita beritakan itu, yang kita sampaikan dalam bentuk berita, harus dianggap newsworthy or important. Harus dianggap sebuah peristiwa yang memang layak diberitakan, layak diketahui oleh orang-orang. Nah, makanya di situ dikatakan harus newsworthy atau juga important. Jadi kalau peristiwanya tidak penting, eh, sebaiknya dipikirkan kembali ketika ingin kita buat dalam bentuk sebuah berita, gitu ya. Purpose. What is the purpose of news item text? Tujuannya adalah news item text to inform the newsworthy or important events of the day. Ya, seperti tadi ya, kita sesuaikan dengan definisinya. Jadi tujuan daripada teks berita ini atau news item ini adalah menyampaikan informasi yang memang dianggap layak untuk diketahui banyak orang gitu atau penting bahwa berita tersebut akan memberikan pengaruh yang besar, dampak yang besar, pemahaman yang besar terhadap orang-orang gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kalian ingin menjadi seorang jurnalis, kalian harus paham bahwa berita apa yang harus kita sampaikan dan berita apa yang tidak harus kita sampaikan atau kurang layak jika kita sampaikan. Seperti itu ya. Nah, untuk membuat sebuah teks, tentu kita harus memahami atau mengetahui generic structure-nya, susunannya, pola-polanya, yang biasanya ada gitu ya, yang harus kita tulis. Makanya di sini dikatakan generic structure, susunan
yang pada umumnya. Apa susunannya, polanya? Susunannya adalah yang pertama, dalam membuat sebuah text news item, we need to make a main event atau newsworthy event. Atau bisa kita artikan kejadian inti. Nah, ini harus ada dalam sebuah teks berita. Nah, kejadian ini biasanya berisi, ya, main event ini adalah biasanya isinya adalah berupa informasi yang menyampaikan satu peristiwa atau satu kejadian yang berupa ringkasan, ya. Jadi berupa ringkasan atau inti. Jadi ini adalah, jadi dia kesimpulannya itu di awal, ya. Jadi ringkasan berita dia tulis di awal. Kita tuliskannya di awal, bukan di bagian akhir. Ini ciri khas daripada teks berita, ya, news item. Kejadian intinya harus di awal, kemudian newsworthy event atau main event ini harus mudah dipahami, mudah difahami oleh pembaca. Ya, jadi jangan bertele-tele tulisannya. Tidak usah panjang-panjang karena dia berisi ringkasan. Ya. Nah, yang kedua, we have also a background event atau bisa kita sebut juga elaboration. Latar belakang kejadian. Nah, berarti ini isinya, ya, elaborasi. Jadi isi berita ada di sini, kita beritakan latar belakang terjadi kejadian. Kita beritakan biasanya background event itu berisi 5W plus 1H. Good. Ya, ini biasanya berisi 5W 1H. What, when, where, why, who, and how. Apa fungsinya ini 5W1H ini? Untuk mempermudah pembaca, ya, kalau kita menuliskan berita, untuk mempermudah mereka dalam memahami konten daripada berita itu, memahami isi daripada berita. Nah, jadi beritanya juga tulisannya layak untuk dibaca dan mudah dipahami. Karena kalau tidak ada background event yang berisi 5W1H ini, maka tulisannya akan sulit dipahami oleh pembaca, gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat bingung para pembaca dengan background eventnya, latar belakangnya yang tidak lengkap, tidak runut, acak-acakan, sehingga yang seharusnya beritanya itu layak disampaikan menjadi tidak layak, gitu. Ini harus berhati-hati kalau kita ingin menjadi seorang jurnalis atau pembuat berita, ya, penulis berita, baik itu di majalah sekolah, di bulletin sekolah, atau nanti ketika kalian sudah lulus. Nah, yang terakhir, we have sources atau sumber berita. Sumber berita itu maksudnya apa? Nah, sumber berita itu adalah dari mana kita mendapatkan berita itu? Biasanya kita bisa mendapatkan berita itu dari misalnya from the eyewitness, ya, dari saksi mata misalnya. Misal kalau kita ingin memberitakan tentang peristiwa kebakaran, pasti kita akan bertanya kepada korbannya misalnya. Kita ingin memberitakan tentang peristiwa banjir, ya kita harus bertanya misal kepada saksi mata, bisa, ya, saksi mata korbannya, korban banjirnya seperti apa. Kalau kecelakaan bisa kita tanyakan ke saksi matanya. Bisa, ya. Atau selain saksi juga biasanya sources itu bisa juga berasal dari para expert. Nah, ini yang harus dipahami nih. Expert
atau bahasa kitanya disebut dengan ahli, ya. Pendapat para ahli kita harus cantumkan. Atau misal begini, peristiwa banjir di Jakarta. Kemana kita harus mencari sumber berita? Boleh misalnya ke saksi mata, setelah itu kepada para ahli. Ahli tentang apa namanya, meteorologi dan seterusnya, atau bisa juga kepada pejabat setempat, misalnya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi supaya isi dari berita itu benar-benar real karena news item teks itu harus berupa fakta. Berbeda dengan naratif teks. Nah, kalau news item harus faktual, jadi tidak boleh mengada-ngada dan harus dipertanggungjawabkan isinya. Jadi ini adalah susunan sebuah berita ya, main event, background event, and sources. Atau selain sources tadi juga ya, selain saksi mata atau expert bisa juga yang lain ya dari berbagai sumber misalnya buku, jurnal dan sebagainya. Mudah dipahami kan kelas ya? Sampai sini kita pahami dulu ya bahwa news item itu merupakan berita yang faktual, berita fakta. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kita ambil dari harian The Jakarta Post. Ya, kita ambil ini contoh yang sudah jadi ya, berita yang sungguhan. Nah, sekarang kita lihat misalnya kita ambil berita yang ini. ASEAN Voices split over Myanmar military coup. Ya, yang sedang hangat-hangatnya. Kita lihat. Nah, kalimat yang kita berikan tanda merah ini adalah kalau di koran ini biasanya disebut dengan headline. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian ingin membuat berita, biasanya kita biasakan menulis headline. Itu ya. Apa headline itu? Headline itu kepala berita. Ya, headline itu kepala berita atau apa ya? Pokok isi daripada berita itu. Headline itu harus dibuat semenarik mungkin dengan bahasa yang simple supaya orang-orang yang ketika melihat bagian ini misalnya kita melihat lembar The Jakarta Post halaman ini kita langsung tertarik makanya tulisannya diperbesar di bold nah dan bahasanya pun harus bisa membuat kita penasaran gitu ya itu sifat atau ciri daripada headline nanti di part tertentu kita akan mempelajari bagaimana cara membuat headline yang baik yang kedua di bagian ini disebut dengan main event atau newsworthy event. Nah, ini tadi ya bagian intinya ya. Bagian intinya berada di sini, kemudian isinya berita yang kita tuliskan, itulah yang disebut dengan background events atau elaboration yang tadi berisi 5W dan 1H. Oke, next. Bagian terakhir adalah sources ya. Sources, di mana sourcesnya? Sourcesnya, misalnya kita ambil contoh ini ya. Nah, ini adalah sourcesnya. Ini sumber beritanya. Dari mana kita bisa tahu sumber beritanya? Kita lihat. According to, nah ini ya. According to a statement from current Asian Chair Brunei. Nah, menurut pernyataan dari apa nih Presiden ASEAN kali ya, pimpinan ASEAN saat ini ya, yaitu Brunei. Nah, ini sources sumbernya dari expert, dari orang yang memang di bidangnya, ahli di bidangnya atau memang orang yang layak untuk kita mintakan informasi. Gitu ya. Jadi tidak sembarangan kita menceritakan tentang kudeta militer Myanmar, memberitakan tentang ini, kita nanyanya misalnya ke orang yang bukan pakar di bidangnya atau tidak mengetahui tentang kejadian military coup ya atau apa kudeta militer. Nanti berita kita akan tidak baik dan bahkan membingungkan atau mungkin berisi
Jadi bisa bersifat hoax dan lain sebagainya. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Nah, poin yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah terkait language features atau language features itu ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan daripada news item text. Ciri-ciri kebahasaannya apa? Jadi di dalam news item itu tulisannya itu harus atau biasanya berisi apa? Nah, yang pertama adalah kita harus memikirkan tentang circumstances-nya. So we have to focus on circumstances. Fokus pada intinya, jangan sampai tulisan kita itu bertele-tele, malah hal-hal yang penting jadinya tidak tersampaikan karena tulisannya bertele-tele, menyebar kemana-mana, meluas, tidak fokus gitu ya. So, usahakan kita harus menulis dengan bahasa yang baik, mudah, kemudian dapat dipahami dengan enak dan siapapun yang membaca itu bisa langsung klik dengan tulisan kita. Yang kedua, we also use saying verbs. Biasanya kita menggunakan saying verbs. Saying verbs itu kata kerja yang misalnya contohnya ini. Informed, told, said, reported, dan macam-macam lainnya ya. Nah, ini biasanya kita tuliskan seperti tadi. Presiden ASEAN dari Brunei itu mengatakan, berarti biasanya dia tadi kalau nggak salah said ya, atau apa, reported atau apa gitu. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, kita menggunakan saying verb. Presiden Jokowi mengatakan bahwa vaksinasi akan dilakukan secara gratis. Nah, siapa yang mengatakan? Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi yang mengatakan, maka kita biasanya ini menggunakan saying verbs, gitu ya. Next, we also biasanya kita menggunakan action verbs. Nah, kata kerja aksi, kata kerja yang memang nampak ya, bisa dilihat. Misalnya ini ya, run, kill, atau killed, speak atau spoke, atau tadi misalnya split over. Tadi kan ada ya di headline-nya ya, split over military coup, Myanmar military coup. Nah, gitu ya. Ini action verbs. Kemudian we also using adverbs ya, atau keterangan. Ini adverbs kurang deh ya. Bisa adverb of place, bisa adverb of time, bisa adverb of manner, seperti itu. Misalnya adverb of place itu tempat ya, tadi misalnya Myanmar, pokoknya tempat. Kemudian adverb of time itu waktunya, kapan. Nah, kemudian adverb of manner seperti apa? Misalnya gini, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada anak buahnya untuk melakukan vaksinasi secara berkala. Nah, itu namanya adverb of manner. Vaksinasi secara cepat. Nah, itu adverb of manner ya. Biasanya seperti itu isinya ya. Kemudian using simple past tense ya, karena berita ini kejadiannya sudah lampau. Maksudnya sudah terjadi sebelum kita tuliskan berita itu di koran misalnya. Nah, itu makanya biasanya kita gunakan simple past tense. Sehingga saying verb-nya pun harus bentuk past ya. Ini. Yang terakhir biasanya using headline. Menggunakan headline seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya. Nah, ini contoh berita yang saya ambil dari BBC News. Saya ambil dari ini. Bisa kalian cari sendiri. Nah, ini contoh berita yang disampaikan secara untuk pemirsa ya, tidak untuk pembaca. Kita lihat. Cuma memang sudah saya terjemahkan apa yang dikatakan oleh si pembaca berita ini di sini.
Kita saksikan ya. Good evening. The government has revised its advice on face coverings for schools in England, which are beginning to reopen this week. In areas where the transmission of coronavirus is high, masks will be compulsory for secondary pupils and staff, where social distancing isn't possible. Elsewhere, head teachers will have the discretion to set their own policy. Ministers had ruled out mandatory face coverings, saying the scientific advice showed schools are safe. But the Education Secretary, Gavin Williamson, now says the new guidelines are based on the latest World Health Organization rules. Primary schools are not affected. Scotland and Northern Ireland have already said secondary school pupils should wear masks in communal areas, and the Welsh Government is reviewing its own guidance. Here's our education editor, Branwen Jeffries. We've got as far as week 4 so far. Back to class in Leicestershire today. This school already decided on face coverings, pupils able to choose to wear them. Most of the children will carry a mask anyway, and we would advise all children to carry one because they may wish to go into the shop on their way to or from school, and all of the ones who travel by bus will also have to wear a mask, including the school buses and public transport. Earlier in Devon, the PM preparing the way for change, saying it was about keeping up with the science. There's far more risk to the well-being of our children from not going to school than there is from, I'm afraid, from the disease. So that's my priority. On the issue of whether or not to wear masks, in some contexts, we'll look at the changing medical evidence as we go on. If we need to change the advice, then of course we will. Tonight, for secondary schools, the details. In areas where transmission of cases is high, compulsory use of face coverings in busy parts of the school for all pupils and staff. But where cases are low, it's up to the school. The clear advice welcomed
Nah, itu tadi contohnya ya, seperti itu ya. Sekarang kita lihat, ini dari harian juga, dari koran Daily Mail. Kita lihat ini contoh berita yang tertulis ya, contoh yang tertulis. China says it will allow visitors into the country, but only if they have had the Chinese COVID vaccine. Nah, inilah yang disebut dengan good headline ya. Inilah yang disebut dengan headline dari berita. Tuh, kemudian paragraf selanjutnya, China is poised to ease. Oh, ini bercerita tentang apa sih? Cina itu mengatakan ya, atau Cina itu menginformasikan bahwa mereka mengizinkan pengunjung untuk memasuki wilayahnya, tapi hanya bagi yang telah divaksin oleh vaksin COVID-19 China, gitu ya. Nah, itu headline tadi. Selanjutnya, China is poised dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan apa? Bagian pertama, bagian inti atau main event. Atau sini main event. Inti daripada berita. Jadi kita membaca ini harus kita menuliskannya harus simple, berisi tentang kesimpulan dari berita yang kita tuliskan, ya. Yang selanjutnya, the country dan seterusnya sampai selesai, ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan elaboration atau apa tadi? Masih ingat? Ya, background event. Background event. Tuh ya. Kemudian apakah di sini ada sources-nya? Karena kan tadi minimal kita generic structure-nya, susunannya biasanya 3 ya. Ini baru 2. Apa sources-nya di mana? Misalnya kita lihat di sini ada the Chinese embassies. Nah, ini boleh ya dari sini. Chinese embassies, kedutaan Cina in several countries di beberapa area have issued. Nah, ini ya. Kemudian, oh tapi ini masih berisi berita ya. Misal di sini ada nih. Ah, ini nih. Chinese Embassy in the US said in a statement dated Monday. Nah, ini kan pernyataan daripada Chinese Embassy di US ya. Pada hari Senin. That it would be begin process. Kata siapa ini? It would begin the process visa applicants inoculated with Chinese government. Ini kata siapa? Ungkapan ini kata Chinese Embassy. Seperti itu ya. Ini berarti namanya source. Ini sebetulnya beritanya masih ada yang lain ya. Cuma hanya saya tuliskan sebagian saja. Tapi saya yakin kalian sampai sini sudah cukup paham ya. Oke, kalau belum paham boleh ditanyakan. Kemudian kita nanti akan lanjutkan bagaimana cara menulis berita yang baik. Kita praktekkan di materi yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.